orang itu soal usaha itu kalau bisa tuh fokus di satu usaha. Kita memang harus telaten dengan cara inovasi produk kita supaya banyak digemari itu dengan cara gimana, mungkin packagingnya atau mungkin rasanya atau mungkin dengan kemasan itu harus dirubah atau gimana, ada perbaikan terus harus bisa mengolah. Jadi kita itu punya mindset itu bagaimana ya produk kita bisa dikenal, bagaimana kemasan ini harus diganti lagi biar tertarik lagi. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Kusmiati, produk madu mongso Alvarian dengan nama brand saya ARB Jaya. Saya mulai produksi dari tahun 2015. Intinya pertama saya kan memang resign dari perusahaan swasta pabrik sepatu yang ada di Sidoarjo. Setelah itu saya resign terus coba-coba, intinya itu saya membuat ini coba-coba. Saya ngapain di rumah, saya nggak ada kegiatan, anak-anak sudah kerja semua. Akhirnya saya membuat ini madu mongso yang jajanan jadul ya, kalau orang itu jajanan lawas itu. Pertama saya membuat ketan hitam sama ketan putih lah. Saya coba aja di sekitaran Gresik ada kurang lebih 20 toko pada waktu itu, tapi masih nyoba dengan kemasan yang masih mika atau apa itu, saya coba kayak gitu. Setelah itu ada toko yang laku, ada yang nggak laku, ada yang tinggal 3, ada yang masih utuh. Ini saya apakan ya, aduh eman saya bingung, saya ibaratnya frustasi itu pada awalnya tuh buat apa. Terus akhirnya saya punya sama anak saya ini punya ide. Anak saya yang nomor 2 itu memang agak orangnya tuh agak apa ya, cerewet. Bu, coba sampean buat ada perasanya. Enggak, saya nggak suka kalau ada perasa gitu. Berarti itu biar ngikuti zaman, madu mongso ini biar disukai sama kawula muda, anak-anak sekarang ini. Jadi saya buat ada rasanya, pertama rasa durian itu saya buat, pertama nyoba 1 kilo saya kasih durian 1 itu masih kurang, 1 buah itu masih kurang, bukan 1 biji bukan, tapi 1 buah itu masih kurang rasanya. Saya belikan lagi, jadi otomatis 1 kilo dari proses 1 kilo ini saya kasih durian itu kurang lebih hampir 3 kilo, hampir 3 itu pertama itu kayak gitu. Itu sudah terasa taste-nya, terasa buahnya, harumnya, rasa duriannya tuh udah kayak gitu. Habis itu saya udah kan, saya nyoba itu dari durian, dari sirsat, habis gitu pokoknya dari buah semua, nggak ada yang tanpa perasa, nggak ada yang pakai tambahan esensial atau apa, enggak, semua buah asli semua untuk buatan saya. Nah, itu saya ngikutin. Pertama awalnya ada pameran-pameran yang di daerah Gresik, saya diarahkan sama orang dinas Disperindak untuk Dinkes biar di kepengurusan PIRT. Nah, gitu. Jadi saya usaha itu mulai dari 2015 sampai sekarang, alhamdulillah produk saya sudah ada di toko retail modern kayak Indomaret, Alfamidi, Alfamart, Farmer, di Hoki, juga di pusat oleh-oleh yang di Gresik juga ada, di Burudi, di Patata, di rest area juga ada. Terus sampai akhirnya ngikuti pelatihan-pelatihan, saya sampai kirim ke Sulawesi, ke Riau, sampai di NTB. Akhirnya ketemu dengan Krishna, saya ada undangan dari Bank Indonesia untuk mengikuti misi dagang yang ada di Surabaya. Di situ ada Krishna, maksudnya Kak Gede itu. Ternyata setelah saya presentase, saya langsung dipanggil sama Kak Krishna itu tadi, Bu, saya bawa ke Bali. Ya saya mau. Di tahun 2018 saya sudah bermitra dengan Krishna Bali.
gitu. Jadi kiriman saya sudah ke sana, terus melangkah merambah saya di Keranjang, di The Keranjang tuh. Jadi tahun 2018 saya sudah ada di outlet besar yang ada di Bali. Saya juga sangat bersyukur, alhamdulillah dengan produk saya yang jadul seperti ini saya bisa kirim kemana-mana dan sangat diminati. Punya ARB Jaya, sudah tahu kayak gitu. Dan mulai kerjasama saya di toko retail ataupun di pusat oleh-oleh yang dari Krishna itu nggak ada. Ya mungkin rezeki saya ya, mungkin orang itu soal usaha itu kalau bisa itu fokus di satu usaha. Kita memang harus telaten dengan cara inovasi produk kita supaya banyak digemari itu dengan cara gimana, mungkin packagingnya atau mungkin rasanya atau mungkin dengan kemasan itu harus dirubah atau gimana, ada perbaikan terus harus bisa mengolah. Jadi kita tuh punya mindset itu bagaimana ya produk kita bisa dikenal, bagaimana kemasan ini harus diganti lagi biar tertarik lagi kayak gitu. Memang untuk ARB Jaya ini kisahnya itu gimana ya? Saya kan seorang single parent, Mbak. Jadi saya itu ibaratnya punya anak 3, yang 1 cewek, yang 2 ini cowok-cowok. Ini dulu memang tumpuan saya itu di anak 2 ini. Yang 1 kan sudah keluarga, otomatis saya nggak bisa ganggu ibaratnya untuk kebutuhan apa tuh. Jadi untuk anak saya ini ya alhamdulillah sudah kerja di BUMN dua-duanya, di petrokimia dua-duanya sudah di situ semua. Nah ini otomatis yang nomor 2 ini memang tulang punggung. Yang nomor 2 ini bantu adiknya dulu ke sekolah, memang harus gimana, terus saya buat usaha ini juga awalnya juga kayak gitu, terus sampai saya kasih ini, itu awalnya itu uang belanja. Saya buat modal tuh uang belanja, dikasih anak saya itu, saya ada sisa 500 tak buat modal. Udah, bismillah jadi, saya bilang gitu. Bismillah, pokok ini niate kita ibaratnya dengan modal uang otomatis kembali harus ada uang lagi. Bismillah, dengan niat bismillah itu tadi insya Allah berkah gitu. Terus ya itu tadi pertama buat merek itu sudah banyak ganti-ganti merek tetapi kok nggak ada yang lolos gitu ya. Nah itu akhirnya saya buat ini tadi ARB Jaya. Loh, ARB Jaya itu apa? Semua tanya ARB Jaya itu apa? Abu Rizal Bakri? Bukan, bilang gitu. Bukan Abu Rizal, kan ARB Jaya. Iya memang itu Pak Abu Rizal, tapi saya enggak. Abu Rizal ARB ini singkatan dari anak saya. Anak saya kan namanya Ahmad Bayu Kurniawan, Ahmad Ragil Setiawan. Lah ini saya ambil Ahmadnya sama R-nya sama B-nya kayak gitu. Jadi saya kasih embel-embel Jayanya. Jaya ini mudah-mudahan jaya untuk selamanya. Gitu. Memang untuk sebelum dari pandemi dulu ada 5, kurang lebih ada 5. Terus sekarang ini masih ada 3. Untuk cari ragi ini masih susah juga, karena sekarang itu juga nggak tahu saya kalau di itu masih susah maunya gaji yang agak banyak atau gimana gitu, saya sendiri juga nggak tahu, tapi nggak apa-apa. Untuk alhamdulillah 3 ini insya Allah biar teratasi, soalnya kan sudah terbiasa juga, jadi sudah kecepatannya sudah apa maksudnya sudah sesuai dengan kemampuan PO saya. Maksudnya kemarin juga ada apa ya, ini yang di Malaysia ini saya juga sendiri gak menyangka produk ini bisa kirim ke Malaysia ya gitu. Itu pun dari orang dinas sendiri yang mendorong saya tuh nggak mau, enggak tahu Bu, saya udah Bu jangan dulu. Kenapa? Bungkus-bungkus kan sudah kirimannya ke sini. Iya Bu, tapi saya kan nurut kemampuan saya dulu, nanti saya nanti gimana Bu, malah dicoba. Akhirnya udah saya ya habis dapat undangan TM loh, saya nggak daftar kok undangan TM tuh Bu, tak bilang gitu. Wes saya pokoknya besok ikut dia datang. Ya wes Bu, insya Allah loh. Sudah ternyata besok habis saya TM udah lihat presentasi saya, terus seminggu kemudian itu kita meeting Zoom dengan buyer Pak Deden yang dari KBRI Malaysia terus sama Pak Dato apa ya namanya itu udah langsung itu aja ngadu mongso loh, langsung
saya tuh Allah Akbar, ya Allah, lo bener kayak ini, itu madu mongso sampeyan langsung, ya Allah. Makanya saya tuh ya Allah sangat bersyukur sekali, alhamdulillah kok bisa kayak gitu. Bu, sekarang ada berapa gitu, ada berapa habis, pokoknya kirim ke saya. Alhamdulillah kemarin sudah kirim 100, masih 100 ya Pak, nggak apa-apa ya Pak ya, 100 bis 100 kotak gini, nggak apa-apa, pokoknya nanti langsung saya carikan, sudah ada pasarannya soalnya gitu. Jadi langsung dibeli itu, jadi kita langsung kirim tapi di gudang Tulungagung, nggak langsung ke sana, nggak langsung ke Malaysia langsung, tapi ikut yang kontainer yang di gudang Tulungagung. Jadi satu memang Pak Deden itu di situ, memang kayak polnya itu di situ kayak gitu. Jadi saya ke Tulungagung, udah nyampe sana sudah diinformasikan kalau barangnya sudah aman, oke, udah langsung dibayar kayak gitu. Di Krishna Bali pun juga saya udah beli putus, alhamdulillah kayak gitu. Alhamdulillah sih ya, untuk masalah pengiriman tuh nggak ada masalah gitu, tetap sesuai dengan saya. Soalnya apa ya, untuk PO ini Mbak ya, misalkan saya ini dari Indomaret, jadi saya sudah ada apa itu maksudnya step-stepnya gitu. Ini misalkan Indomaret, udah khusus Indomaret, nanti turun PO lagi dari sini, PO yang di sini saya berhentikan dulu di Indomaret, kan soal di sekitaran ya. Itu Indomaret saya berhentikan dulu, tapi sudah saya kirim, hentikan lagi. Ini yang saya dulu kan, turun PO nih, terus ini turun PO lagi saya ini, jadi bisa diatur. Gitu kayak gitu. Jadi nggak sampai saya kelabaan terus harus gimana enggak gitu. Untuk masalah proses itu memang tetap ya, kita tuh ada kendala, mungkin terlalu apa yang masalah itu apa itu kayak buahnya itu tadi lah, kalau nggak ada itu kan juga saya bingung juga gitu kan, soalnya kan musiman juga, durian juga musiman, sirsat juga musiman kayak itu. Kalau kurma, kalau jambu merah kan mesti tetap ada, kalau ketan hitam mesti, ketan putih biasa original kan tetap ada, tapi untuk yang ini jadi saya harus ada stok itu, jadi frozen untuk di sirsat itu sama. Tapi pun saya juga nggak apa ya, untuk salah apa ya, lidah saya ini sudah enak di aslinya kayak gitu. Beda kalau antara frozen dengan buahnya itu juga beda, rasanya itu juga beda. Di hasilnya madu mongso ini loh, itu beda gitu loh. Jadi saya tuh kalau bisa itu sebisa mungkin walaupun mahal tetap saya beli harus aslinya. Ada 5 rasa. Rasanya tuh jambu merah, terus sama durian, ada sirsat juga ada kayak ini sirsat. Nah, terus ada yang original ketan putih sama original ketan hitam. Yang best seller saya tuh memang durian. Ya.